Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 150. Pertemuan telah kembali. Setelah sekian lama terpisah, kini, di hari ini, si Rena melihat lagi handphonenya yang dulu ada di hadapannya, masih dipakai pula, dipegang oleh seorang pria. Kenshin sendiri sedang menerima telepon tanpa melihat siapa yang menghubungi. Ia langsung bicara dengan menyapa, "Halo, selamat pagi. Maaf, ini dengan siapa?" "Segera saja, tanya itu," dijawab oleh si penelpon. Ia berkata, "Maaf ya sebelumnya, saya mengganggu nih. Boleh ya aku telepon ini? Ini aku, Kaori." Mendengar jawaban itu, Kenshin terdiam sesaat, wajahnya agak terkejut tak siap. Karena Kaori yang telepon, tepat ada Rena di depannya ini. Kemudian, Kenshin bertanya kembali, "Emangnya, ada apa ya, teleponnya di pagi ini?" Kaori pun menjawab, "Ini loh mas, aku mau tanya. Komputer kerja di kantorku ini loh, gak bisa dioperasikan lagi, seperti dulu. Maaf ya, kayaknya masih ada hubungannya dengan masalah yang sama. Terus baru saja aku tulis nama yang seperti saat itu, dengan masukin kata sandi. Tapi ini masih tetap saja gak bisa dibuka. Mau tanya nih, apa ada sandi yang lainnya? Maksudnya passwordnya gitu. Apakah sudah diganti yang baru? Maaf lagi sebelumnya, saya ganggu ya." Mendengar itu, Kenshin langsung menjadi paham. Namun, ia tak segera menjawabnya. Karena ada Rena di depannya. Lalu, ia bicara, menjawab tanyanya Kaori. Kenshin pun bilang, "Oh masalah itu ya, maaf nih ya non. Ditunggu bentar, bisa ya? Ini masih ada di jalan. Entar kalau sudah ada di rumah, aku telepon lagi ya." Sepertinya, Kenshin tak mau menjawab langsung. Ia hanya mengulur waktu saja. Setelah mendapat penjelasan seperti itu, Kaori pun mengerti. Lalu ia bilang, "Iya gak apa-apa, aku tunggu ya." Tanpa bertanya lebih jauh lagi, pembicaraan antar mereka berakhir. Setelah hal tersebut terlihat, Kenshin akan memasukkan kembali handphonenya itu ke dalam sakunya. Namun, sebelum melakukannya, sambil melihat wanita yang ada di depannya, sembari tersenyum pula, Kenshin bilang, "Ini handphone kamu yang dulu masih aku pakai." Mendengar hal itu, si Rena pun tersenyum dengan menatap handphone itu. Tentu saja, Kenshin tak mengetahui jika baru saja si Rena ini angannya melayang jauh ke masa lalu. Bahkan, sedikit air matanya telah terjatuh karena mengingatnya. Setelah usai hal yang demikian, Kenshin lalu bilang, ia bertanya pada Rena, "Oh iya, kok bisa ya kamu sampai ke sini? Ada apa nih? Kayaknya kita udah lama sekali ya gak ketemu." Si Rena pun berkata, sampai salah bicara, "Oh ini kebetulan lagi main ke tempat ini. Padahal ini kan perumahan." Kemudian, si Rena itu melihat ke temannya yang ada di atas motor. Kayaknya ia ingin bicara. Namun, Kenshin tiba-tiba bilang, "Kalau gitu, mampir dulu ya ke rumah." Mendapat ajakan itu, si Rena tersenyum sebagai tanda mengiyakan. Kemudian, mereka berjalan bersama menuju sebuah rumah yang tak jauh dari pandangan mata. Karena letaknya yang terlihat sangat jelas, megah dan besar. Di sela itu, Kenshin terlihat jalannya tak seimbang. Ia melangkah dengan pelan sekali. Si Rena pun memperhatikan. Namun, ia belum bertanya tentang masalah itu. Iwan sendiri telah ada di dalam kamar, dalam perawatan dan pelayanan yang sangat baik sekali. Bahkan, hal itu tak pernah ada di dalam mimpinya sendiri. Iwan pun sedang memendam tanya yang begitu dalam. Begitu banyak yang ingin diutarakan pada Kenshin. Sementara, saat ini, si Rena yang ada di tempat lain, yang ada di rumahnya sendiri. Nampak di rumahnya itu, ia lagi berdandan di depan kaca. Sering berganti pakaian. Aduh gawat nih. Rupanya entar malam, bersama Niken, ia berencana akan ke rumahnya Kenshin untuk menjenguknya lagi. Ririn saat ini masih ada di kantor. Segudang pekerjaan telah menyibukkannya. Waktu yang terus berjalan, menit yang selalu berganti.
Setelah sekian lama, sekian masa, sekian tahun, untuk pertama kalinya, akhirnya, si Rena, teman SMP, yang kini mempunyai usaha sendiri, membuka sebuah restoran. Lalu, lantaran karena sebuah roti yang dikirim kemarin mengalami masalah, akhirnya membawanya pula ke tempat ini. Hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Kini, ia akan mengetahui sendiri. Rumahnya Kenshin. Terlihat, pintu gerbang yang terbuka, nampak 2 mobil berhenti, ada di halaman depannya. Taman-taman terlihat begitu indah. Si Rena, segera dipersilahkan masuk. Mari sini ke dalam aja. Kenshin berucap sambil mempersilahkan. Si Rena itu lantas bertanya, ini rumah kamu ya? Kenshin menjawab, iya, ini tempat tinggal aku. Rena, tentu saja, tak menyangka sekali. Ternyata, prasangkanya, di waktu lalu, sangat beda dengan kenyataan. Kenshin yang dulu pernah dikiranya anak dari orang yang tak punya, ternyata lain ceritanya dengan yang dipikirnya saat itu. Karena Kenshin ini memang benar-benar pria yang sederhana, tak menyukai kemewahan. Si Rena melihat sendiri apa yang ada di sekitarnya. Meskipun dia anak orang kaya, tak sekalipun pernah menunjukkannya. Kemudian terdengar suara dari dalam kelambu. Si Rena itu dipersilahkan untuk duduk. Yang kemarin malam, di tempat yang sama, ada Kaori dan Ririn. Terlihat, mamanya Kenshin berdiri sedang menyapa mereka. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.